Assalamualaikum, halo, apa kabarnya nih? Kembali lagi dalam program News Minute. Kali ini bareng aku Happy Adisti yang akan ngasih kamu beberapa informasi terkini. Ada berita mengenai terdakwa kasus pencabulan Heri Wirawan yang sudah dijatuhi vonis. Lalu kabar 2 orang bocah tenggelam di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang terakhir mengenai harga kedelai yang masih tinggi. Yuk kita simak informasi selengkapnya untuk kamu. Sobat Inspira, terdakwa kasus pencabulan 13 santriwati Heri Wirawan batal dihukum mati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung menjatuhi hukuman seumur hidup. Atas vonis ini, tim penasehat hukum terdakwa Ira Mambo menyerahkan keputusan ini kepada Heri Wirawan. Terdakwa predator anak Heri Wirawan yang melakukan ruda paksa terhadap 13 santriwati divonis bersalah oleh Majelis Hakim. Ketua Majelis Hakim Yohanes Purnomo membacakan langsung vonis Heri Wirawan dengan hukuman seumur hidup dan denda sejumlah uang kepada korban dan anak korban. Dengan keputusan Majelis Hakim ini, jaksa penuntut umum mengapresiasi keputusan dari Majelis Hakim. Namun demikian, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu pertimbangan yang diambil Majelis Hakim karena beberapa tuntutan dari JPU yang berbeda. Untuk itu, pihak JPU akan mempertimbangkan sebelum menentukan menerima atau mengajukan banding. Baik, kami sebagai penasehat hukum tentu tidak bisa menanggapi tentang putusan hakim. Yang terutama adalah nanti kita akan tahu jawabannya dari keinginan terdakwa. Walaupun demikian, kami tetap memberikan pengarahan atau pengertian secara standar ya hukum itu seperti apa gitu. Kalau mengambil sikap dan sebagainya. Kami, jaksa penuntut umum, mengapresiasi dan menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung ini. Karena yang pertama, tentu bahwa banyak pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar Majelis Hakim diambil atas pendapat dengan tuntutan yang kami ajukan dalam persidangan sebelumnya. Sementara itu, kuasa hukum Heri Wirawan Ira Mambo menuturkan saat ini belum ada keputusan untuk menerima putusan Majelis Hakim atau akan melakukan banding. Ira menyerahkan keputusan tersebut kepada terdakwa yang saat ini masih mempertimbangkan hingga tenggat yang diberikan Majelis Hakim selama 7 hari ke depan. Vonis yang diberikan Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut hukuman mati dan hukuman kebiri. Gimana nih sobat? Menurut kamu hukuman apa sih yang setimpal dengan perbuatan Heri Wirawan ini? Sebuah berita duka datang dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 2 bocah tewas tenggelam di bendungan Sungai Wareng, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 2 korban yang merupakan pelajar sekolah dasar ini tenggelam saat bermain di sungai. Nasib naas dialami 2 bocah laki-laki yang tinggal di kawasan Sleman, Yogyakarta. Pasalnya mereka tewas setelah tenggelam saat sedang bermain di Sungai Wareng, Desa Tirto Mortani. Awalnya 1 korban RS terbawa arus sungai sehingga terjebak dalam pusaran air. Melihat kejadian tersebut, temannya DP berusaha menolong, tapi naas temannya ikut terjebak dalam pusaran air sehingga keduanya tenggelam. Orang tua untuk menasihati anak harus berhati-hati dengan keadaan air sungai seperti ini. Sungai Wareng sekitar 1,5 sampai 2 meter. Kalau di sini menurut informasi warga sini ini jarang dipakai untuk anak-anak. Resikonya untuk pemantauan kan nggak sering dipakai untuk mandi, itu berisiko banget untuk bahaya, Mas. Warga membawa kedua korban ke Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Pantirini, namun nyawa kedua anak ini tidak tertolong. Kedua bocah kalasan ini meninggal di rumah sakit. Nah sobat, selanjutnya nih masih informasi seputar tahu dan tempe. Di Kabupaten Bandung, pedagang tahu dan tempe di pasar mengeluhkan naiknya bahan dasar pembuatan tahu dan tempe, yakni kacang kedelai.
Untuk mensiasati kenaikan harga, pedagang terpaksa menjual dengan ukuran yang diperkecil. Aduh, gimana nih kalau tahunya lama-lama makin seukuran jari kelingking aku, nggak kenyang dong. Kenaikan harga kedelai impor mengakibatkan omset pedagang tahu dan tempe di pasar tradisional menurun. Seperti di Pasar Soreang, Kabupaten Bandung, pedagang pun kini kebingungan menjual barang dagangannya tersebut. Untuk harga tahu dan tempe, pedagang masih menjual dengan harga normal. Untuk tahu, rata-rata mereka menjual dengan kisaran harga Rp500 hingga Rp800 per buah. Sedangkan untuk harga tempe sendiri, mereka menjual dengan harga Rp4.000 hingga Rp10.000. Meski demikian, untuk menekan kerugian dan tidak ditinggalkan oleh konsumen, pedagang tahu dan tempe mensiasatinya dengan mengecilkan ukuran tahu dan tempe yang mereka jual. Ya, kalau harga mah sekarang masih stabil. Jadi masih stabilnya gimana ya? Jadi serba susah. Jadi serba susahnya gimana? Kan konsumen sama pedagang kan. Jadi kalau pedagang pengen naik kan konsumen lain lagi. Walaupun sekarang kacang kan udah naik. Jadi kalau pengen enak, gitu. Kalau pengen enak, pembeli itu harus mengerti lah. Para pedagang berharap agar harga kedelai dapat kembali normal sehingga mereka bisa menjualnya dengan harga normal dan tentunya dengan ukuran yang juga normal. Nah itu dia Sobat Inspira, 3 informasi di News Minute kali ini. Nantikan News Minute selanjutnya ya, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.